Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya, rugi ngebalas. Mau ngapain? Jadi ikut menggonggong, nolak pahala, dosa enggak jadi bersih, pahala sabat enggak dapat. Tenang. Setuju? Bapak sebenarnya bahagia sekali karena apa? Seperti dapat bolongan ya. Udahlah, kalau kita jengkel ngadepin omongan orang dan belum sampai ke tingkat pemahaman tadi, tahapnya adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hadirin? Itu zikirnya. Kalau sudah nyel ke sini, sakit, jengkel, mau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zikirnya. Yang kedua, jangan bicara. Jangan ngebales. Ingat ya. Jangan nge-SMS balas. Jangan nge-BBM. Jangan nge-WhatsApp. Jangan ngebalas Twitter. Kalau mau balas, jangan disentuh, dari jauh aja. Kalaupun udah nulis, jangan dikirim. Enggak menyelesaikan masalah. Bu, ibu yang baik, kalau suami ngomong gak enak, cek. A'udzubillahi minasyaitonir. Jangan terlalu keras ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Apa kamu nganggap saya setan? Gak boleh. Tahan, pengen ngejawab, tahan. Ingat, diam ya. Pasti pengen ngejawab, pengen nyeletuk. Maaf ya, saya belum punya contoh lain. Bapak juga gitu. Kalau istri lagi ngejengkelin, pas jalan ke toko, apa lihat itu yang lebih mudah, ha? Cantik mana emang dia sama saya? Saya tahu bapak bakal ngomong apa. Ya cantik mami dong, Ya udah kalau itu cantik orang itu dasar laki mata keranjang, salah lagi. Makanya diam kata saya juga. Bakal salah terus Pak. Itu dari nadanya saja sudah nada tidak membutuhkan jawaban ya pasti salah terus. Diam ya Pak ya. Jadi gimana? Senyum aja. Cantik mana nih? Pokoknya kan semua ciptaan Allah baik. Iya tapi yang mana yang cantik? Udahlah Ibu teh udah jadi sah halal dengan saya. Gak usah nanya yang begini. Atau gampang cantik mana? Tuh kan. Cantik ibu bohong. Balik lagi yang tadi. Ini wirid aja. Kasih uang 1 juta. Diem. Kalau ada SMS nggak enak, nggak usah dibalas. Ya, setuju? Coba kalau kita balas, ujungnya jadi baik? Tidak. Ini ngebela nomor 1, kirim yang nanti dia tuh yang ke nomor 2 kirim ke kita. Terus yang habis pulsa benar. Diam. Itu rumus. Yang ketiga, bagaimana kalau jengkel sebelum masuk ke tafakur tadi? Itu kan kalau udah tafakur udah tingkat tingginya ya. Adalah pindah posisi dari berdiri, duduk, berbaring, atau ambil air wudhu. Itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Udahlah, kita tuh akan jadi pahala kalau marahnya apa yang Allah marah kita ikut marah.
Apa yang Allah tidak suka, kita ikut tidak suka. Kalau hanya kita yang tidak suka, belum tentu jadi amal soleh. Jelas ini? Mudah-mudahan beda pendapat dalam ini tidak ngotorin hati, ya. Yang paling enak kalau ada tulisan yang jelek kepada kita, yang paling enak adalah jangan dibaca. Insya Allah nggak ada yang jelek, ya. Kalau udah dibaca nyel di sini, kalau udah nyel jangan dibalas. Kalau dia telepon ngomongnya nggak enak, bagaimana? Dijauhkan telepon. 10 menit kemudian, maaf, putus-putus, tolong diulangi lagi. Bisa terdengar gedrok, berarti handphonenya dilempar. Jangan gitu ya, awas. Ibu bapak yang baik, kedudukan di sisi Allah mah nggak ada yang tawar dalam hidup ini, ya, benar? Mau apa sih cari kedudukan di sisi orang? Mau apa kita ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui? Ini kalau ada calon presiden yang akan datang tahun 2020, 2000 berapalah, jangan pencitraan, ya. Saudara kalau mau berbuat baik saja. Nggak usah selalu ada kamera, tidak usah selalu harus ditulis. Mau apa, tidak penting kita dianggap sebagai orang baik. Yang penting jadi orang baik. Setuju? Sekarang seluruh dunia bergabung memuji kita, tapi Allah tahu kita hanya bagus topengnya saja. Allah tidak suka kepada kita. Apa manfaatnya pujian orang ke kita? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Takdir dari Allah untuk kita tidak bisa dihalangi oleh orang-orang yang sebel ke kita. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Sekira Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolak. Sok gabung jin dan manusia ngalang-alangin satu butir nasi saja yang Allah kehendaki nyampe ke mulut ini, demi Allah sampai itu. Mau dihalangi pakai nuklir, gak ada yang bisa ngalangin ketentuan Allah. Betul? Makanya jangan takut. Orang mau ngapain aja sok ngomong seapapun, dan ketentuan Allah untuk kita mah nggak akan terhalang oleh mulut siapa. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menjamin rezeki kita? Semua jawab siapa? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang kuasa melindungi kita? Siapa yang memiliki dan memberikan pahala? Siapa yang bisa menenangkan hati kita? Siapa yang bisa mengaruniakan husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Kalau semua milik Allah, kalau semua dari Allah, kenapa harus capek mikirin mulut orang kepada kita? Makanya Rasulullah mah tenang dan pemberian Allah untuk Rasul gak bisa dihalangi kafirin, zalimin, munafikin. Lurus aja dengan apa yang Allah perintahkan, ya. Jelas. Jangan suka gonjang-ganjing genjong. Tukang dagang itu menghina saya. Apa disebutnya? Itu si tukang dagang banyak omong. Alhamdulillah.
kita disebut banyak omong, berarti dia nggak tahu kita banyak cicilan, banyak hutang, banyak aib, banyak dosa. Gak ada apa-apa. Jangan takut. Ya, setuju? Kalau ada yang nyebarin berita jelek tentang kita, Allah tahu tidak? Allah tahu kalau kita tidak cocok dengan yang difitnahkan itu, Allah tahu. Kira-kira Allah ngelindungi kita atau enggak? Dilindungi kalau kita layak dilindungi. Kalau kitanya berakhlak baik, ya ini episodenya dihina, enggak apa-apa. Nanti ada episode dipuji, enggak apa-apa. Hadirin, jalanin saja. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Istighfar hadirin, jangan mengacaukan bahasa Inggris. Kalau saudara nanti mau milih capres, jangan hanya sibuk dengan berita, ya. Terserahlah saudara mau milih siapa, yang jelas saudara harus tanggung jawab nanti di hadapan Allah, itu aja. Saya milih mikir, saya nggak boleh jadi dosa. Kalau saya melihat seseorang tidak dari pemberitaan saja, tapi benar-benar dari orang yang dekat dengannya, yang tahu. Kalau media, sejujurnya saya kurang begitu percaya sepenuhnya, ya. Karena ada yang kalau sudah suka bagus semua. Saya lebih senang dari orang yang kenal. Yang lebih beruntung lagi kalau sayanya mengenal. Lihat dari orang-orang terdekat dengannya. Lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau gaulnya dengan orang-orang yang jauh dari agama, ada orang yang dekat dengan agama, itu beda-beda, ya. Saudara bisa lihat siapa kawan dekatnya. Karena kawan seseorang itu berpengaruh. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Jadi lihat siapa yang dekatnya itu. Nah, silahkan saja. Dan lihat fakta. Bagi saya Indonesia ini negara besar. Bagi saya pribadi, ya. Umat Islam terbesar di dunia ada di sini. Kalau pemimpinnya lebih paham Islam, atau lingkungannya orang-orang yang paham Islam, bisa membantu masyarakat Islam kita lebih mengenal Islam dengan baik. Masyarakat rahmatan lil alamin. Dunia bisa melihat indahnya Islam di Indonesia kalau pemimpinnya punya komitmen untuk memajukan umat Islam supaya se-islami mungkin, rahmatan lil alamin. Setuju? Kan Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang paling mulia akhlaknya. Kalau pemimpinnya paham ini atau lingkungannya paham ini, kita menjadi bangsa berakhlak, benar? Halo. Tapi kalau pemimpinnya kurang paham Islam, atau lingkungannya kurang paham, atau kurang suka ke Islam, susah masyarakat Islam dapat lingkungan yang membuat kita sangat baik akhlaknya. Islam tidak jadi ancaman. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, makanya saya pengen pemimpin yang semangat gitu, sayang ke Islam tuh. Kita nggak akan zolim kepada yang minoritas, dan nggak ada dalam Islam pelajaran zolim, benar? Jangankan ke minoritas, kita mah ke binatang aja nggak boleh zolim, ke pohon aja nggak boleh zolim. Ya jadi gimana? Saya mah nggak akan ngomong.
Dan satu hal lagi bagi saya ya hadirin, pemimpin itu bukan yang lagi ada di pohon di atas. Saya diajarin guru saya bahwa kelapa itu saripatinya itu keluar kalau sudah satu pernah dijatuhin dari atas. Udah jatuh dijambak, udah dijambak digetok sampai belah kelapa kan gitu. Udah digetok dicungkil, udah dicungkil disisip, udah disisip diparut, udah diparut diperes. Barulah keluar saripati. Kalau masih bertengger di atas, kata guru saya, nggak keluar saripati kematangannya. Jadi saya nyari orang yang babak belur seperti itu. Bukan karena saya ngalamin babak belur ya, tetapi ya friend lah begitulah. Saya diajarin guru saya begitu dulu, harus nyobain gimana, karena Rasulullah juga begitu. Ketika mulai risalah kenabian, wah kawan jadi lawan, muji jadi caci, sahabat jadi musuh. Wah, tapi lihat kalau sudah itu bangkit, nah biasanya banyak ilmu dan pengalaman untuk mengatasi masalah. Saudara boleh beda pendapat, karena nanti kita di akhirat masing-masing ya. Masing-masing, wartawan masing-masing. Wartawan mau lebih berat lagi ya. Kalau salah nulis di atas saya kepeng tutung. Terima kasih. Ya, silakan kepada capres untuk hadir ke sini. Kita mengganggu undang-undang capres ya, apa-apa? Atau ada capres ya kan? Pada lihat ke sini udahlah. Kita doakan saja. Siapapun nanti yang ditetapkan Allah, kita syukuri ya. Kita lakukan yang terbaik. Setuju? Jangan musuhan. Pendapat boleh beda, ukhuwah tetap terjaga. Sepakat? Alhamdulillah. Telah hadir bersama kita calon presiden. Udah Mas Pranowo, silakan. Baik hadirin, itulah yang dapat disampaikan. Amalannya adalah jangan berdebat. Walaupun kita benar, hindari perdebatan. Setuju? Amalan selanjutnya, jangan banyak bicara kecuali perlu. Tahan sekuat tenaga sampai yakin perkataan kita ini manfaat, yakin perkataan kita ini disukai Allah, baru bicara. Kalau tidak manfaat, diam. Jauh lebih mudah mendekat kepada Allah dengan diam. Orang yang bicaranya berkualitas biasanya adalah orang yang banyak diamnya. Orang yang terlalu banyak bicara cenderung tidak berkualitas hatinya, juga tidak berkualitas perkataannya. Siap semua? Dan amalan yang ketiga, perbanyak istighfar. Istighfar saja yang banyak, mudah-mudahan hati lebih bersih. Hadirin sekalian, kita akan bermuhasabah sejenak. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati kita. Allah Maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Allah Maha melihat dosa yang terang-terang, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang berulang-ulang. Hari berganti hari, sisa umur kita semakin sedikit, tapi dosa kita semakin melimpah. Mau pulang kemana dengan lumuran dosa seperti ini? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin ya karim. Duhai Allah yang Maha tahu segalanya, pertemuan ini Engkau yang menghendaki. Engkau yang melangkahkan kaki kami berada di rumah-Mu ini. Wahai Allah, Engkau janji
Majlis ilmu, majlis zikir adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hamba-Mu sebusuk apapun. Wahai yang Maha Tahu siapa diri kami ini. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun ya Allah masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun maksiat yang dilakukan diri ini. Ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal